Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Aminoi Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu, yaitu segmen dimana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Tepat 20 Oktober, kurang lebih 20 Oktober 2025, yaitu 1 tahun masa jabatannya atau masa pemerintahannya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tentu banyak masyarakat yang ngedukung, masyarakat yang pro, dan banyak juga yang kontra. Banyak juga program-program yang sudah dijalankan, sudah direalisasikan, tapi masih banyak perbaikan, masih butuh banyak perbaikan, seperti MBG contohnya. Dan gue ngerasa masyarakat juga kemarin sempat riuh, kemarin sempat protes. Ya ini gara-gara DPR lumayan ngaco juga sih kemarin. Ya tapi tetap aja di masa pemerintahannya Pak Prabowo juga. Menteri-menteri juga banyak yang wadidaw, termasuk Pak Bahlil juga yang dari mulai menjabat udah bikin susah gara-gara gas LPG, sekarang bikin susah gara-gara bensin. Jadi gue di sini sebetulnya pengen ngebahas pemerintahannya Pak Prabowo selama setahun, tapi gue lebih kerucutin di Mas Gibrannya. Karena kalau kita ngelihat di berita ya, kebanyakan tuh memang Pak Prabowo yang dalam tanda kutip ya kerja. Kita ngelihatnya Pak Prabowo ke luar negeri, kunjungan ini, terus program-programnya banyak, terus secara politik juga Pak Prabowo ada di dalam. Tapi untuk Mas Gibran ini, gua sih nggak begitu ngelihat hal yang gimana-gimana banget sebagai wakil presiden. Gua berharapnya sebagai wakil presiden dan sebagai anak muda tentunya bisa lebih punya dampak atau punya hal yang jadi kelebihan gitu yang bisa kita pegang. Tapi ternyata yang gue lihat dengan kacamata pribadi gue, subjektif, kayak gue nggak ngeliat hal yang gimana-gimana. Memang kalau secara undang-undang, tugasnya wakil presiden adalah membantu pekerjaannya presiden. Tidak ada job desk atau tidak ada pekerjaan spesifik di mana wakil presiden itu punya tugas A, B, C, D, E, F, G, H, nggak ada. Ketika presiden nyuruh atau mendelegasikan tugasnya, wakil presiden yang jalan ini, jadi nggak ada tugas yang spesifik gimana, membantu kerjanya presiden. Dan gue ngerti, kayaknya Pak Prabowo, kalau gue ngelihatnya, gue sih sebenarnya nggak tahu-tahu banget, kayaknya sih Pak Prabowo lebih meminta kepada Mas Gibran untuk ngecek MBG. Karena kalau lihat Mas Gibran di Instagram ya, banyak banget dia ke sekolah-sekolah, banyak banget dia ke puskesmas, ke rumah sakit dan segala macam, yang buat ngepantau MBG. Tapi apakah gue ngerasa puas wakil presiden gue cuma mantau-mantau MBG doang, terus jalan ke pasar ngecek harga, terus geledah tas bocah ya kan, ada bocah pasti digeledah. Gue ngerasanya sebagai warga negara, gue ngerasa sebagai rakyat, gue ngerasa kurang puas aja kalau wakil presiden gue yang mana anak muda, yang mana anak dari presiden sebelumnya, yang di debat capres waktu itu pernah savage dalam tanda kutip, pernah ngebantai Pak Mahfud dengan opininya, itu digadang-gadang sebagai anak muda yang cerdas dan segala macam. Ternyata pas sudah jadi wakil presiden malah cuma ngikutin perintahnya presiden dan dalam tanda kutip ya udahlah gue pantau-pantau aja gitu. Kayaknya gue sih ngerasa kurang puas gitu. Gue mikirnya dulu tuh, coba aja nih, karena gue sebagai anak muda juga ya, coba aja nih orang-orang tua yang di atas gitu kan, orang-orang tua yang menjabat diganti dia sama anak muda. Gue pengen tahu deh, kayaknya kerjanya lebih bener, kayaknya kerjanya lebih bagus, lebih satset, terus lebih terprogram dan segala macem. Tapi ketika ngelihat banyak hal yang anak muda diisi oleh anak muda, tapi secara pekerjaan biasa-biasa aja, mungkin sama kayak orang-orang tua sebelumnya, gue ngerasa kayaknya bukan gara-gara salah anak mudanya deh. Ekspektasi kita ya terlalu ngeremehin milenial sama boomers banget gitu, seakan-akan kitanya lebih oke, tapi sebenarnya pas kerja mah sama-sama aja. Gue sih ngeliatnya gitu dari Mas Gibran. Gue ngeliat yang gimana-gimana, kurang lebihnya cuma belusukan, cuma mantau MBG, cuma ikut-ikut acara seremonial kayak gitu mah nggak usah harus Mas Gibran yang ngajarin. Tapi sih gue meyakini dalam ranah politik tugas Mas Gibran sudah selesai, karena tugas Mas Gibran cuma menangin Prabowo dalam pemilu kemarin. Sisanya mah nggak tahu harus ngapain. Mungkin ya, gue ngelihatnya mirip-mirip kayak Pak Ma'ruf Amin sebelumnya pas masa pemerintahan Pak Jokowi.
Yang ada di kepala gue, satu-satunya alasan Pak Jokowi atau tim sesnya Pak Jokowi buat milih Pak Ma'ruf Amin adalah karena Pak Ma'ruf Amin ketua PBNU, kalau nggak salah ketua PBNU, terus dia adalah ketua mayoritas organisasi Islam, yang mana suaranya diperlukan untuk kemenangan Pak Jokowi. Setelah sudah menang, kayaknya tugasnya nggak gimana-gimana banget, paling ngurusin kelembagaan, ngurusin syariah, ngurusin keislaman, sama ngurusin halal kalau nggak salah dulu Pak Ma'ruf Amin. Tapi kayaknya Mas Gibran sekarang, gue nggak begitu ngerti dia punya kerjaan spesifik apa dan dia punya keahlian apa, karena di ranah politik pun dia nggak punya prestasi karena dia bukan dari partai politik. Secara massa mungkin oke, karena dari fansnya Pak Jokowi juga, tapi di sini nggak punya fanbase sendiri kan dari Pak Jokowi, dari bokapnya paling. Secara ekonomi, sosial, budaya, ya kayaknya mah sosok aja, tapi kalau gue ngelihatnya sih kurang puas dengan kinerja yang cuma mantau-mantau doang, kunjungan-kunjungan doang, ngelihat-lihat doang. Tapi sih gue nggak tahu sebenarnya kerjaan apa, tapi yang gue pantau ya seperti itu, karena di Instagramnya ya gitu-gitu aja. Inilah jadinya kalau kita milih nggak berdasarkan kemampuan, skills, ataupun meritokrasi. Kalau kita milih cuma karena orang itu terkenal, kalau kita milih karena itu adalah anaknya seseorang, karena kita milih karena dia ngasih kita serangan fajar dan segala macam, ya ujung-ujungnya nanti ketika dia kerja, ya nggak jadi apa-apa juga. Bukan tumbuh atau bukan naik karena emang dia bisa dan kompeten ya, tapi karena sensasi aja. Jadi ujung-ujungnya oke, dia menang karena terpilih, tapi setelah terpilih kerjanya gimana dong? Nggak tahu nih kerjanya harus ngapain, punya ilmunya juga enggak. Kayak sama kayak apa namanya, pejabat-pejabat artis ya, pejabat artis lagi. Apa sih artis yang jadi DPR, jadi DPRD? Gua sih nggak tahu maksudnya apa, mungkin di dalam hatinya dia pengen ngebantu rakyat, dia pengen menyuarakan suara rakyat. Tapi ketika dia terpilih karena dia punya popularitas, punya fans banyak, dia terpilih, dapat suara, terus kerja, kayaknya kerjanya nggak sebagus orang-orang yang emang basicnya di bidang politik atau basicnya ilmu sosial politik, ilmu hukum dan segala macam. Gue sih pengennya nanti lama-kelamaan, karena masyarakat kita udah pintar ya. Karena masyarakat kita udah pintar, udah ngeliat nih artis-artis yang nyalon jadi DPR, jadi DPRD, terus mulutnya nggak bisa dijaga, akhirnya mereka dihukum sama masyarakat. Walaupun gue juga nggak setuju sih dengan perampasan kayak gitu kan, dengan penjarahan. Gue sih berharapnya 5 tahun kemudian, 4 tahun lagi, masyarakat ini udah pada ngeh, ini orang-orang artis-artis ini yang awalnya artis entertainment terus tiba-tiba masuk politik, karena kita ngerti dia kerja ngapain aja, dan kita kan menilainya udah kerjanya nggak seberapa. Terus kalau kata Pak Bambang Pacul kan ngomongnya ya apa mah dari atas gitu approve-nya, jangan ngomong ke saya. Kalau mau punya permintaan untuk menyelesaikan undang-undang ini, ngomongnya sama yang di atas. Tapi kan menandakan bahwa yang di bawah-bawah ini, kader-kader ini kan gak punya power apa-apa, apalagi artis. Artis-artis ini kan dirangkul oleh partai. Ini sepenglihatan gue ya, sepemahaman gue ya. Artis-artis ini kan diambil oleh partai buat banyak-banyakan suara. Artisnya diambil, artisnya punya fansnya nyoblos dia, partainya naik. Semakin banyak suara di partainya, semakin banyak koalisi partainya di Senayan nanti, di DPR gitu-gitulah. Semakin banyak anggota partai tersebut, semakin bisa memutuskan sesuatu, karena undang-undang diputuskan karena hasil polling, dari hasil polling. Kalau anggota lu banyak, partai lu anggotanya banyak, suaranya banyak, pollingnya juga makin banyak. Lu ngomong A, kemungkinan bakal terjadi A tanpa intervensi dari partai-partai lain. Jadi makin gampang lah lu ketika bertindak, ketika lu punya rakyat banyak atau ketika lu punya suara banyak. Gue pengennya nanti masyarakat tuh, karena tahu artis-artis ini atau orang-orang yang datang ke dunia politik dengan sensasi,
itu nggak kompeten, gue pengennya nanti tuh bener-bener dilihat gitu dari orang-orang yang bener-bener ngerti politik, ngerti kerjaannya harus ngapain, ngerti tata kota, ngerti apa namanya ilmu-ilmu hukum, trias politik dan segala macam, bukan karena cuma sensasi doang. Karena ketika cuma sensasi doang, kan kerjanya nggak ada kita ngelihatnya. Kalau emang dia ngerti dan kompeten, harusnya sih dia bisa ngerjain ya. Harusnya hasil kerjanya juga kelihatan gitu. Hal yang sama presiden dan wakil presiden juga. Oke, mungkin kita ngeliat Pak Prabowo hebat. Kalau kita ngeliat beliau pidato gitu kan di luar negeri, banyak di applause, banyak dipuji sama negara-negara lain. Tapi di sisi lain lumayan jomplang juga ya antara presiden sama wakil presidennya. Kayaknya Mas Gibran sangat-sangat muda di politik, langsung jadi wapres, tekanannya sangat tinggi, gue ngerti. Tuntutannya sangat tinggi, gue ngerti juga. Gue sebagai rakyat juga menuntut tinggi ya atas Mas Gibran, karena gue bayar pajak, karena gue warga negara dan segala macam. Gue berhak menuntut untuk lebih baik. Gue berhak untuk menuntut apa-apa yang gue nggak suka, terutama dari pemerintah gue. Semoga di tahun kedua atau tahun berikutnya Mas Gibran bisa lebih aktif lagi. Gue pengen ya, nggak cuma kunjungan aja, nggak cuma gunting pita aja, nggak cuma ngeledah tas bocah, nggak cuma mantau MBG, ngecek MBG. Gue pengen punya kerjaan yang lebih konkret, kerjaan yang lebih berimpact dan berdampak sih. Gue pengennya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.